Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Santri Sobo. Langsung aja kali ini kita akan mencoba mengulik mencari informasi perihal masalah pulung atau wahyu keprabon. Biar nggak penasaran, mari kita langsung kita cari tahu. Oke, kali ini kita akan memanggil goib yang mengetahui perihal pulung atau wahyu keprabon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tarik goib yang mengetahui tentang pulung atau wahyu keprabon. Allah. Dengan siapa? Kalau sudah gimana? Sudah pas masuk ke badan ini. Tadi ada yang menghalang-halangi saya untuk masuk, tapi sekarang sudah pas. Sudah pas. Ada apa? Mohon maaf, ada apa, kami ganggu, Mbak. Kenapa kamu panggil-panggil aku ke sini? Ya, Ada sebelumnya minta maaf mengganggu, Mbak. Iya, aku tadi itu dari sana, dari atas, Ger. Kamu panggil terus ada sosok yang dari atas, terus aku turun masuk lewat sini. Tapi yang di sini tadi ada yang menghalang-halangi, tapi sudah pergi. Sekarang udah masuk ke tubuh anak ini. Piye, Ger? Ada apa? Saya bisa panggil siapa? Panggil Mbah aja. Boleh. Aku dari Kayangan, Ger. Oh, nggih. Iya. Mbah, saya mau nanya perihal pulung, Mbah, atau wahyu keprabon. Nah, sebenarnya pulung itu apa sih, Mbah? Lah, pulung itu ya keberuntungan, Ger. Pulung itu keberuntungan. Misal ada yang punya hajat tertentu, dia kena pulung, ya berarti dia kena keberuntungan, Ger. Seperti itu, Ger. Mbah, wahyu itu datang dari mana, Mbah? Dari para leluhur, apa dari alam semesta, apa dari mana, Mbah? Wahyu yang apa, Ger? Yang tadi, yang pulung tadi, Mbah. Pulung atau wahyu keprabon itu ya sebetulnya itu keberuntungan, tanda alam, Ger. Bukan dari siapa-siapa, itu ciptaan Tuhan, Ger. Oh, Ciptaan Tuhan untuk mengetahui, untuk menyampaikan ke manusia-manusia bahwa itu keberuntungan. Misal kamu punya hajat, kamu kena keberuntungan, yaitu pulung datang ke kamu. Itu tanda, Ger, tanda alam, Ger. iya, Mbah. Seperti itu. Mbah, pulung itu cahayanya warnanya apa, Mbah? Ya macem-macem, tergantung hajatnya, Ger. Oh, begitu. Seperti itu. Ada yang Itu tanda alam, tergantung hajatnya. Seperti itu. bilang katanya warnanya hijau, ada lagi putih kebiru-biruan gitu, Mbah. Bener, Mbah? Iya bener, itu semua itu bener. Karena pulung itu kan datangnya cahaya.
Tapi itu tanda alam, tanda keberuntungan, Ger. Itu makhluk Allah juga, Ger. Jadi warnanya beda-beda. Untuk membedakan pulung itu tergantung hajatnya. Hajat masing-masing manusia itu kan berbeda, Ger. Jadi pulungnya itu berbeda. Itu tanda alam. Sekali lagi saya sampaikan, itu tanda alam. Dan untuk yang hajat, yang punya hajat seperti itu, jadi tandanya beda-beda. Karena hajatnya beda-beda, jadi pulung warnanya itu beda-beda, Nggih. Seperti itu. Mbah, pulung itu kan satu. Misalkan yang nyalon 2 orang, pulung itu kan bisa ditarik, bisa direbut, Mbah. Apa Ya, begitu, Mbah? sebetulnya pulung itu ya tergantung siapa yang beruntung, ya dia yang kena pulung, Ger. Masalah direbut nggak direbut itu laku spiritualnya itu seperti apa antara keduanya itu. Dan yang terkuat yang bisa yang dapat pulung itu, Ger. Setahu saya seperti itu, Ger. Jadi lakunya kedua calon, kedua orang itu seperti apa, terus itu bisa masuk ke keberuntungan itu, Ger. Berarti benar-benar orang yang beruntung, Mbah, ya, yang dapat wahyu pulung itu, Mbah, ya, atau wahyu keprabon itu, Mbah, ya. Iya, orang-orang yang beruntung, Ger. Berarti misalkan ada seorang spiritual yang sakti, terus bisa misal mengambil wahyu keprabon itu terus diambil ke calonnya dia, itu gimana efeknya, Mbah? Diambil paksa tadi, Mbah? Diambil paksa itu ya tingkat laku yang punya hajat, Ger. Bukan dukun narik wahyu keprabon itu atau spiritual atau siapa itu narik ke itu tuh bohong, Ger. Iya, jangan percaya seperti itu. Misal ada dukun, ada siapa orang pinter itu katanya bisa narik pulung, ya itu bohong. Jadi pulung itu misal ada 2 calon, ya, misal calon kepala desa atau calon pemimpin, ya itu yang kedua ini yang beruntung yang mana, yang laku spiritualnya yang lebih berbobot yang mana. Jadi misal antara 1 dan 2, yang berbobot yang 2, ya pulungnya jatuhnya ke yang 2, Ger. Seperti itu. Paham ya? Nggih, Mbah. Mbah, jadi pulung itu ngikutin seorang pemimpin yang ketiban pulung itu sampai berapa lama, Mbah? Atau pas mungkin dia secara pemimpinannya dia tidak amanah, itu pulungnya akan hilang gitu, Mbah? Ya pulung itu tanda keberuntungan. Jadi kalau misal calon 2 ini sudah beruntung, ya dia jadi pemimpin. Misal untuk calon kepemimpinan, ya dia jadi pemimpin. Ya sudah, kalau jadi pemimpin ya sudah, seperti begitu, itu. Pulung yaitu sebagai tanda aja, Ngir, tanda alam. Seperti kedua spiritual ini, kedua pelaku ini, kedua calon ini yang lebih besar, yang berbobot mana itu yang jatuhnya pulung itu, Ngir. Yang dijatuhi pulung itu yang lebih berbobot dan lebih besar spiritualnya, amaliyahnya, amalnya. Terus seperti itu, nggih, lelakunya. Budi pekertinya, Mbah, ya. Iya, intinya lelakunya itu yang mana yang kuat, ya yang itu yang ketiban pulung. Jadi saya sampaikan, jangan percaya kalau ada orang spiritual atau dukun bisa merebut pulung itu. Jangan percaya. Yang dipercaya itu ya emang yang beruntung. Yang beruntung itu kan ada syariatnya, ada lakunya. Di antara misal antara 2 orang jadi pemimpin, lakunya yang kuat, yang lebih baik itu yang ketiban pulung. Seperti itu, Ger.
Mbah ini minta maaf, saya mau tanya. Mbah tadi kan katanya dari Kayangan. Kayangan tingkat berapa, Mbah? Tingkat 4, Ger. Oh, tingkat 4. Iya. Mbah, apa Mbah mengenali Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, Mbah? Ya, itu dulu pemimpin kami, sekarang pun juga pemimpin kami, Ger. Di Kayangan sana itu ya kami tunduk pada beliau. Dan orang Kayangan itu punya derajat melebihi gaib-gaib. Misal jin-jin yang ada di bumi itu pasti tunduk sama orang Kayangan. Siapa aja ini jin-jin yang sini itu mau mana mau tak panggil sini pasti akan datang. Makanya kalau jin dari Kayangan itu kelasnya lebih besar daripada yang ada di bumi ini, Ger. Jadi kalau di Kayangan itu ditundukkan ya pasti yang di bumi ya pasti tunduk semua, Ger. Seperti itu. Itu ada ratu di sana itu. Dia juga lihat sini, Mbah, dia, Mbah. Iya, dia datangan, di Mbah, sini ya. Nyai Santiki itu namanya, Nyai Santiki itu. Dia mau ke sini, dia tuh senang sama kegiatan yang ada di sini, Ger. Saya kenal kebetulan, Mbah. Iya, seperti itu. Di sana juga ada itu sudah ngode itu yang di Ratu Pantai Utara itu, Ger. Pengen ke sini sebetulnya, Ger. Nanti satu-satu. Tapi kan Mbah, kamu kan pengennya kan ngobrol sama saya. Iya, benar. Jadi mereka enggak itu ketan. Mereka itu tahu kalau ada orang Kayangan turun itu ya jin-jin yang di bumi ya pada segan seperti itu. Pengennya ke sini, pengen dapat sesuatu yang mungkin baginya suatu yang beruntung, intinya suatu yang bermanfaat untuk mereka seperti itu. Ya pengennya dekat seperti itu. Jadi punya jin yang saya itu kan golongan jin tapi dari Kayangan. Ketika turun ke bumi, yaitu levelnya lebih tinggi dari jin-jin yang ada di bumi. Walaupun di bumi dia jadi kelas raja. Seperti itu, Ger. Paham ya, Ger ya? Paham, Mbah. Mbah, terima kasih banyak waktunya mau hadir, mau ajak saya ngobrol. Loh, kok cepet sekali. Iya, Mbah. Ya, saya takut mengganggu, saya Mbah. ini sudah saya siapkan pertanyaan, saya sudah rela, saya sudah senang dipanggil ke sini. Iya, Mbah. Ya, sambil ada bisa lihat-lihat keadaan bumi di sini itu seperti apa. Itu tadinya saya ogah nggak mau turun ke Gimana bumi. kondisi bumi ini, Mbah, menurut Mbah? Ya kalau di daerah sini ya aman-aman aja, Mbah. untuk sisi-sisi gaib-gaibnya itu aman-aman aja, Ger. Tidak ada yang neko-neko, kan sudah Islam rata-rata sudah Islam ya, sudah nggak pada ganggu seperti itu. Apalagi, Ger? Mungkin cukup sekian dulu, Mbah ya. Nanti udah. kalau saya perlu lagi mohon izin, Mbah, untuk sekiranya hadir, berkenan, Mbah ya. Ya Mbah. udah. Terima kasih, Mbah. Ya, silahkan boleh keluar dari. Ya, terima kasih juga dipanggil ke sini. Ya, jadi saya punya alasan turun ke bumi sama raja saya yang ada di Kayangan seperti itu. Ya udah, terima kasih semuanya. Saya tak pamit kembali ke Kayangan dulu. Monggo, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.